Podcast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dita Ruspendi. Kali ini dalam program yang ditunggu-tunggu, ada Parlementaria. Pelonggaran sudah berlaku di mana-mana. Ini saatnya kita bertarung kembali, menjemput cita-cita masing-masing ya. Ngomong-ngomong soal bertarung, kali ini kita akan ngobrol bersama seseorang yang pekerjaannya bertarung. Bertarung membela rakyat. Mau tahu siapa? Yuk ikuti kami. Ada podcast, saat ini saya sudah duduk di ruangan yang terhormat Bapak HM Saifuddaulah, Ketua DPRD Kota Bekasi. Langsung aja kita kenalan yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah. Ini sehat. saya bacanya Saifuddaulah atau Saifuddaulah? Saifuddaulah. Wow. Jadi ada dua suku kata, Saif arti pedang, Daulah artinya negara atau kekuasaan. Masya Allah, dari namanya ini sudah berupa doa ya. Iya, dan begitulah terwujud. orang tua lah. Luar biasa. Saya panggil Bang Haji ya supaya lebih akrab ya. Boleh, Bang Haji silakan. sudah tidak begadang lagi Tidak sekarang. begadang lagi. Beda ya, beda bukan Bang Haji itu ya. Begadang boleh asal ada manfaatnya kata Bang Haji iya. Omar. Luar biasa, Masya Allah. Iya. Bang Haji vibes-nya positif sekali, luar biasa, sehat bugar ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua. Alhamdulillah sehat. Resepnya apa? Ini tampak segar banget. Ya. Sepertinya rajin goes ya Bang Haji. Gue mah relatif lah. Yang penting suasana hati. Suasana hati. Suasana hati harus tenang, penuh husnuzon kepada orang lain, dan tentu yang tidak lupa sholat malam yang harus dijaga. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Karena itu kekuatan ruh akan mempengaruhi kepada kekuatan jasad. Rahasianya itu ya. Iya. Kemarin baru milad ya, ada goes itu ya, itu seru Iya. sekali saya mengikuti perjalanannya Iya, Bang Haji. begitulah. Itu kegiatan rutin olahraga bersama kader. Ya biasalah itu rutin lah. Kadang-kadang sepekan sekali atau 2 pekan sekali, atau juga mungkin dalam momen-momen tertentu juga. Biasa. Ini ada podcast dan terutama saya pengen lebih mengenal sosok Ketua DPRD Kota Ya, Bekasi ya, boleh. Bang Haji. Boleh diceritakan bagaimana perasaannya pada saat kemarin memegang amanah sebuah ketua begitu ya, sebutannya Ketua DPRD, apa yang ada di benak Bang Haji waktu itu? Ya, perasaannya dibilang senang, kemudian juga dibilang tidak senang juga gitu ya. Senang ya boleh jadi ini menjadi sesuatu hal yang mereka yang menginginkan ya. Kalau saya ini menjadi beban karena amanah, jabatan amanah ya kan, beban, sehingga kita harus berupaya untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Karena persoalannya kan bukan pertanggungjawaban di hadapan manusia masalahnya, tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah itu yang paling berat. Nah itulah yang kemudian karena ini merupakan perintah dari partai gitu ya dalam proses pergantian pimpinan ya, sehingga kita sebagai kader tentu harus sami'na wa ata'na, menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada, dan harus bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ada sebuah riwayat juga ya Bang Haji ya, di mana pemimpin-pemimpin zaman Rasulullah itu ketika diberi amanah bukannya senang tapi malah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitulah, begitu ya Bang Haji kira-kira ya. lah. Itu karena apa Bang Haji? Ya tadi, karena pertanggungjawabannya itu bukan hanya di dunia. Jadi kan kita memikirkan bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di akhirat. Ya kan? Jangan sampai amanah yang sudah diberikan gitu ya kemudian disalahgunakan
ya dalam konteks kepentingan pribadi atau bukan keluarga. Apalagi ini lembaga perwakilan rakyat gitu ya, yang punya amanat di mana harus memberikan satu kemaslahatan bagi masyarakat khususnya Kota Bekasi gitu ya, terkait dengan anggaran yang memang luar biasa, sekarang sudah mencapai 6 gitu ya. Ya mudah-mudahan ini juga bisa memberikan kemanfaatan tidak hanya dalam konteks infrastruktur, namun juga dalam konteks masalah sosial gitu, masalah ekonomi, masalah budaya, terlebih masalah pendidikan ya, yang merupakan satu fondasi ya dalam rangka memberikan memupuk, melahirkan ya, mencerdaskan generasi para pemimpin anak bangsa. Itu salah satu fokusnya Bang Haji saat Iya. ini ya. Ngomong-ngomong soal awal karir nih Bang Haji. Kenapa dulu PKS? PKS, kenapa dulu? Memang itulah mungkin dalam proses perjalanannya ya. Karena kan spirit saya ini adalah orang yang sering aktif ya, aktif di masjid. Pada saat di sekolah SMA juga kan aktif ya, di di pelajar masjid ya, di rohis lah istilahnya kan. Kemudian berjalanlah, dalam perjalanannya ya ketemulah dengan gerakan dakwah ya, yang kemudian berubah ya, tetap spirit dakwah, cuman bajunya merubah dari partai dakwah gitu ya. Jadi perjalanan itu memang dari awal sudah melalui jenjang dalam proses tadi ya, kedekatan secara visi misi itu ya, dan juga sesuai dengan apa yang selama ini menjadi harapan dan tujuan saya gitu ya. Ini ada podcast ini kebanyakan kaum milenial Bang Haji ya, pasti penasaran bagaimana cara Bang Haji ini mendapatkan posisi pada saat ini. Itu dulunya apa yang harus dilakukan? Misalnya ada yang ingin mencontoh ya, apa pendidikan apa dulu yang harus ditempuh, kemudian bagaimana tahap-tahapnya ini pada kepo. Kepo ya. Ya biasalah. Kan kalau di kita ya di Partai Kader Sejahtera lah, ya itu kan partai kader gitu. Jadi ada sebuah proses pengkaderan, ya kan. Dan kebetulan memang tidak muncul ujung-ujung kalau kata bahasa kita gitu ya. Ini ada sebuah proses. Buat saya dulu sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua PK namanya. Jadi sebelum Partai Keadilan Sejahtera namanya ada PK gitu ya. Saya sebagai ketua PK tahun berapa itu Bang? Tahun 2000 sampai 2002. Ya kan? 10 tahun. PK. Nah, terus setelah selesai menjabat sebagai ketua PK, kemudian masuk dalam prosesnya sebagai pengurus DPD. Kalau PK dulu Dewan Pimpinan Cabang ya, di Pondok Gede. Kemudian proses lanjut menjadi ketua bidang ya, kesehatan dan kebijakan publik, ya kan, di DPD PKS Kota Bekasi. Yang sebelumnya memang sebelum ada peralihan masa pengurusan, saya juga diamanahkan ya menjadi bagian tim hukum di DPD PKS. Nah, setelah itu berlanjut, kemudian diminta untuk bergabung di level yang teratas, tingkat DPW. Nah, karena background saya sarjana hukum gitu ya, dan memang ini sangat dibutuhkan ya di dalam perpolitikan ya, karena setiap kebijakan politik tentu tidak terlepas ya dengan aspek yuridis ya, aspek normatif, aspek hukum itu sendiri ya. Nah, oleh karena itu inilah kemudian sangat dibutuhkan di partai. Akhirnya masuklah di level DPW ya. Nah, setelah itu ditarik lagi ke DPD ya, sebagai ketua BP3, yaitu kalau di partai lain namanya Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Itu juga nama Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada. Ya, alhamdulillah di saat sebagai ketua BP3 inilah kemudian perolehan kursi PKS ya, yang tadinya dari 7 ya, awalnya itu 11 di 2024, kemudian 2009 turun 10 ya, kemudian turun lagi 2014 7, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kerja keras para kader, infrastruktur gitu ya, dan juga rasa percaya masyarakat khususnya Kota Bekasi kepada PKS,
Akhirnya PKS mendapatkan kursi 12 kursi di 2019. Oke. Gitu ya. Nah, terus dalam perjalanannya lagi di 2 tahun yang lalu ya terjadi pergantian pengurus ya. Kemudian saya diberikan amanah sebagai ketua MPD, Majelis Pertimbangan Daerah. Masya Allah. Ya kan? Jadi tergabung dalam DPTD, Dewan Pimpinan Tinggi Daerah. Yang terdiri dari ketua DPD, kemudian ketua MPD, kemudian ketua DED, Dewan Etik Daerah, termasuk BPH DPD yaitu bendara umum, sekretaris umum dan juga kaderisasi. Ya, jadi 8 termasuk sekretaris DED dan sekretaris MPD. Jadi 8 pimpinan tinggi daerah. Itulah yang kemudian ya, mengawali perjalanan hari ini, insya Allah sampai 2025 ya, karena masa periode 2020 sampai 2025 yang dimana kita diberikan amanah ya untuk 2024 pemilu legislatif itu sebanyak 24 kursi. Masya Allah. Dan ini perjalanan yang luar biasa ya. Itu perjalanan 20 tahun lebih ya, Iya. Bang Haji ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya, ada podcast masih di Ada Parlamentaria. Tadi kita sudah berkenalan bersama Bang Haji Daulah ya, Ketua DPRD Kota Bekasi. Kita masih akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Bang Haji, kita lanjutkan ngobrolnya. Iya, silakan. Mohon maaf ini mengganggu pekerjaannya ya hari ini ya. Salah, nggak apa-apa. Sudah disiapkan waktunya. Luar biasa, terima kasih. Iya. Ini tadi kita sudah membahas sedikit tentang karir politiknya ya, luar biasa Masya Allah. Perjalanan 20 tahun lebih ya untuk mencapai hari ini. Pendidikan memang di ranah hukum politik ya Bang Haji ya. Bagaimana bisa sampai berkecimpung di kolam ini, bagaimana ceritanya Bang Haji? Ya, kalau ceritanya panjang ya. Jadi singkatnya, biasalah kalau jenjang pendidikan sebagaimana yang biasa ya. Jadi SD, SMP, SMA. Tapi ada hal yang menarik. SMA saya adalah SMA favorit di Setiabudi, SMA Negeri 3. Nah, SMA alumninya lagi pada nonton nih. Hai. SMA Negeri 3 ya. Luar biasa Masya lulusan Allah. tahun 1985. Ya tentu banyak lah anak-anak pejabat, artis ya di senior-senior saya ya pada masanya ya. Itu luar biasa. Memang itu salah satu sekolah SMA terfavorit di Jakarta Selatan. Ya. Mungkin juga di Jakarta kali ya. Nah, itu kemudian saya lanjut ke Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S1. Kemudian ya saya aktif ya. Kemudian diminta oleh alma mater saya untuk mengabdi sebagai tenaga dosen, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian karir itu saya lalui, sempat juga masuk ke dalam jabatan struktural, ya, sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, dan juga sempat juga wakil dekan merangkap bidang keuangan dan kemahasiswaan. Ya. Artinya, ya inilah sebuah perjalanan di dalam karir dalam konteks tadi ya, pekerjaan sebagai tenaga pendidik yaitu dosen, dan juga masuk dalam struktural di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta. Sempat juga mengajar di beberapa kampus-kampus swasta ya. Nah, kemudian dalam saya sebagai anggota partai gitu ya, sejak tahun 2029 akhirnya diminta ya. Padahal posisi saya saat itu posisi sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan, gitu ya, yang selama ini memberikan sebuah spirit kepada mahasiswa, bimbingan arahan, bagaimana mereka melakukan aktivitas, ya, program kemahasiswaan berjalan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi. Pokoknya dekat dengan mahasiswa. Dekat dengan mahasiswa, gitu ya. Mudah-mudahan mungkin nanti mahasiswa saya, para alumni yang sudah jadi jaksa, yang sudah jadi hakim, ya advokat, tentu pun bisa melihat, oh ini memang kenal biasanya Pak Haji gitu ya, istilah panggilan akrabnya itu di kampus Pak Haji gitu ya. Nah itulah, setelah itu akhirnya karena mungkin melihat background saya sarjana hukum dan memang sangat dibutuhkan ya, selama ini di dalam periode sebelumnya tidak ada yang memiliki background sarjana hukum ya, karena memang ya sekali lagi bahwa di DPRD ini ada satu produk hukum yaitu Perda. Tentu alangkah bijaknya dan alangkah elegannya ketika memang mereka yang melakukan proses pembuatan produk hukum adalah orang-orang yang memiliki background hukum, terlebih ya mereka yang memang sebagai seorang akademisi. Jadi pas tuh
Oke. Ya, gitu. Berarti ini kita bicara sesuatu yang kekinian nih Pak Iya. Bang Haji. Iya. Sekarang tugas ketua DPRD itu sebenarnya apa sih? Selain mengetuk palu. Oh, bagaimana Bang Haji? Ya, pertama kan otomatis dia sebagai pimpinan tertinggi ya. Walaupun ada ketua, wakil ketua ini kolektif kolegial, ya. Tapi dalam proses pertanggungjawaban secara bersama, kita sama-sama melakukan pertanggungjawaban. Setiap keputusan tentu kita lakukan musyawarah. Jadi dalam prosesnya ini apapun yang akan kita agendakan, ya kan, baik agenda paripurna atau agenda-agenda kedewanan ya, yang akan kita kerjakan dari terkait dengan masalah kunjungan kerja, dari dalam proses kegiatan KKD itu diputuskan di namanya BAMUS, Badan Musyawarah, ya kan. Jadi bahasanya ketua hanya memimpin dan mengkoordinasikan, ya, dan juga memberikan arahan, jangan sampai kemudian segala kebijakan ini keluar dari koridor hukum, ya, baik dalam konteks pelaksanaan tugas sebagai AKD ya, dalam melaksanaan tupoksinya yaitu sebagai terkait dengan budgeting anggaran, terkait dengan controlling dan juga baik itu pengawasan dan juga termasuk terjalannya terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Nah inilah sehingga segala proses surat keluar tentu harus ditandatangani oleh ketua. Ketika kita ingin tandatangani kita lihat dulu nih, ya kan, terkait dengan judulnya, substansinya, apakah sesuai atau tidak. Ketika tidak ya tentu kita sampaikan sekwan akan diperbaiki. Kita komunikasikan lagi dengan teman dewan. Ya jangan sampai kemudian dalam perjalanannya akhirnya ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, gitu ya. Oke. Ini kalau kita melihat ya sebagai orang awam, anggota dewan itu kerjaannya sidang. Jadi penasaran kalau sedang tidak sidang itu masa reses itu ngapain aja gitu katanya. Bagaimana Bang Haji? Boleh diceritakan? Iya, artinya sidang itu kan dalam konteks sidang paripurna itu formal ya. Kenapa? Karena itulah satu forum tertinggi untuk memutuskan segala kebijakan dalam kepentingan masyarakat Kota Bekasi, ya kan? Apakah dalam konteks sidang paripurna yang ada hubungan dalam pengesahan APBD, baik murni maupun perubahan, gitu ya. Atau juga dalam konteks pengesahan peraturan daerah, gitu ya. Atau juga dalam hal ketika ingin melakukan penugasan ya kepada pembentukan pansus ya, termasuk juga dalam konteksnya penutupan masa sidang dan pembukaan masa sidang. Ya insya Allah mungkin hari Selasa kita akan melakukan penutupan masa sidang ya, dimana setelah itu baru reses. Jadi kerja dewan ini bukan istilahnya sidang-sidang saja gitu ya, tapi melakukan rapat koordinasi, rapat kerja dengan siapa? Dengan mitra terkait. Contoh Komisi 1 itu komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan. Baik. Maka dia akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil terkait dengan masalah kependudukan, kemudian juga terkait dengan Satpol PP, masalah ketertiban. Itu contohnya. Kemudian juga ada Dinas Komisi 2 ya kan, masalah pembangunan. Tentu ini berkaitan juga masalah lingkungan. Nanti dia akan manggil dengan Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Termasuk juga masalah infrastruktur. Terus juga Komisi 3 ini masalah masalah ekonomi dan keuangan. Ya, dia juga akan melakukan evaluasi terkait dengan Bapeda, terkait dengan perencanaan pendapatan ya, Dispenda gitu ya. Dulu namanya Dispenda, sekarang Bapeda gitu ya. Perencanaan masalah keuangan pendapatan ya. Dan yang terakhir tentu Komisi 4 itu yang membidangi masalah kesra, baik masalah pendidikan, masalah sosial, masalah keagamaan, dan juga masalah tenaga kerja. Kalau saya mengikuti perjalanan Bang Haji kemarin sering melakukan safari Ramadan juga ya, bulan Ramadan. Ya begitulah. Luar biasa. Ya begitu dah. Kemudian apalagi ada yang paling berkesan ketika masa reses Bang Haji? Ya masa reses itu masa yang memang sebenarnya menjadi bagian harapan masyarakat di satu sisi. Karena kan bahasanya mereka juga ingin tahu apa sih yang sudah dikerjakan oleh wakilnya gitu ya. Jangan sampai kemudian masa reses ya dewan kemudian tidak melakukan pertemuan. Jadi reses itu masa di mana dewan harus ketemu dengan ketuanya. Bahasanya adalah dia ingin menyampaikan informasi. Mungkin kalau aspirasi. Jadi melaporkan lah, kalau saya datang ini melapor nih. Karena kan saya dipilih
oleh masyarakat menjadi wakilnya gitu. Saya lapor apa yang saya kerjakan. Jadi menyampaikan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh anggota dewan. Ya, baik dalam konteks produk hukum, ya, baik terkait dengan masalah APBD atau mungkin kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan terkait dengan masalah perda. Nah, setelah itu baru kemudian masyarakat menyampaikan keluhan-keluhannya. Pak, ini banjir gitu kan. Pak, ini ada apa namanya? Apa aja ada keluhan-keluhan yang gitu. paling sering dikeluhkan? Yang paling sering itu warga masalah Bekasi? banjir. Masalah banjir ya. Memang inilah kemudian menjadi persoalan, makanya begitu saya masuk terpilih kemudian kita sampaikan Bekasi ini belum punya perda drainase, sistem drainase. Itulah kemudian alhamdulillah sekarang sudah. Nah sekarang ya kita akan mengawal karena perlu ada turunan-turunannya, ya kan. Nah mudah-mudahan ke depan ketika regulasi turunannya ini sudah ada, kemudian dibuatkan action plan-nya, insya Allah secara bertahap ya. Ini akan bisalah menanggulangi. Kemarin juga saya juga sempat tanya-tanya sama teman-teman, apa yang kalian yang ada di benak kalian ketika mendengar Kota Bekasi? Banyak yang bilangnya banjir, Iya. panas, Sana sampah. Iya. Bagaimana itu PR-nya Bang Haji? Iya, artinya bukan PR saya secara pribadi atau lembaga DPR, ini PR seluruh elemen masyarakat, ya kan? Karena tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga, oleh eksekutif dalam arti wali kota dengan jajarannya, atau DPRD ya ada anggota ketua dan anggotanya, tidak bisa. Ini harus melakukan kolaborasi, ya kolaborasi yang betul-betul memahami permasalahan yang ada, kemudian ini menyelesaikan secara bersama. Maka itulah kemudian Undang-Undang Nomor 23 ya tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana DPRD itu sebagai penyelenggara pemerintah daerah bersama siapa? Bersama eksekutif yaitu wali kota. Maka duanya ini tidak bisa kemudian saling yang satu ke timur, yang satu ke barat. Tidak bisa, ada satu tujuan ke timur, ayo ke timur, ke barat ke barat. Ya. Nah itulah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga kerjasama mitra, kerjasama yang selama dibangun, ya alhamdulillah, ya kan, antara DPRD sebagai lembaga legislatif, kemudian wali kota dengan jajaran sebagai eksekutif, ini kita saling bekerja sama. Tentu tidak hanya kita berdua nih antara penyelenggara pemerintah daerah dalam area DPRD dan juga wali kota, tentu seluruh elemen yang ada, stakeholder yang ada, baik ada akademisi, kampus gitu ya, dunia pendidikan, dunia usaha gitu ya, dan seluruh elemen yang ada lah gitu ya. Mudah-mudahan mereka juga menyampaikan aspirasinya ya, baik saat di reses para anggota dewan atau juga silakan datang gitu ya, karena saya sudah sampaikan di awal saya sebagai ketua sementara sebelumnya ya, sampaikan ini DPR adalah rumah rakyat. Maka kemarin kemudian teralih penggantian ketua DPRD gitu ya, saya kemudian jadi ketua DPRD definitif gitu ya. Saya sampaikan lagi, jadi saya selalu komitmen dengan statement di awal, ini DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat, sehingga ini rumah rakyat, silahkan sampaikan aspirasinya. Berarti siap ditegur oleh rakyat. Oh selalu, insya Allah ya. Jadi ada cerita yang menarik di awal saat saya menjadi ketua sementara ya, begitu selesai ya diangkat, dia disumpah jabat sebagai ketua sementara, besoknya ada demo. Saya terima langsung. Begitu juga berikutnya ya kan, saya begitu selesai dilantik ya menggantikan Pak Heruman, besoknya ada demo, ya saya sambut lagi mahasiswa. Masih bersama kami di Ada Parlamentaria. Bang Haji, kita lanjutkan ya, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di like videonya ya, dan juga di subscribe-nya. Dan Bang Haji, kita lanjutkan ini, ada yang masih penasaran soal koordinasi dengan sekretariat. Sejauh ini bagaimana, atau ada alur khusus nggak dari Bang Haji sendiri? Ya, baik. Untuk koordinasi ini sangat penting ya, karena yang namanya sekwan ini adalah memfasilitasi kebutuhan pimpinan dan juga anggota DPRD, dan ini juga harus mampu membangun komunikasi yang baik sehingga jangan sampai nanti apa yang diinginkan oleh pimpinan dan juga anggota dalam rangka menjalankan tugasnya terjadi hambatan-hambatan. Nah, oleh karena itu saya biasa selalu berkoordinasi dengan Pak Sekwan, Pak Hanan, ya kan, termasuk juga para kabaknya, ya para
Subak, sehingga sebelum memutuskan satu kegiatan yang akan dibawa di rapat pimpinan kah atau di Bamus, sebelumnya saya koordinasi dulu dengan Sekwan. Ya, kesiapan yang harus mereka siapkan terhadap kebutuhan. Contoh misalnya, kita akan mengadakan reses, ya. Insya Allah reses akan kita laksanakan reses kedua, yaitu dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Nah, maka saya tanya dengan Kabak yang menangani persiapan, ya baik dalam konteks kebutuhan, ya dalam proses ya kegiatan reses sendiri, gitu ya, termasuk yang lainnya. Jadi sebelum menentukan tanggal kita tanya dulu kesiapannya. Oh Pak siapa? Seluruhnya dengan sehingga agenda dewan dalam masa reses bisa terpenuhi. Ya sudah, maka kemudian kita putuskan. Termasuk juga kegiatan paripurna misalnya. Ketika kita ingin menetapkan paripurna, tentu kan ada kesiapan administrasi, apalagi terkait dengan keputusan-keputusan gitu ya. Jangan sampai nanti pada saat sudah ditetapkan paripurna, akhirnya kesiapan administrasinya belum siap, sehingga boleh jadi itu nanti masa dimulai ketok palunya itu akan terlambat. Nah inilah yang selalu kita laksanakan, selalu koordinasi, baik sifatnya harian maupun sifatnya pekanan. Oke. Gitu. Intinya koordinasi ya, itu Iya, kuncinya dari kunci. semuanya. Tadi Bang Haji sempat cerita ya, begitu dilantik tiba-tiba ada demo ya. Iya. Wah, menarik sekali. Itu demo bagaimana? Demo tentang apa? Yang pertama yang di awal itu ketika saya jadi ketua sementara ya biasalah terkait dengan masalah tenaga kerjaan ya, dari salah satu PT gitu ya, mereka sudah di PHK, minta difasilitasi ya. Nah kemudian ya kita proses lah, ya mudah-mudahan sih sudah selesai ya. Kalau yang kemarin tuh biasalah terkait tuntutan mahasiswa, jadi mahasiswa cukup antik ya, karena kalau mahasiswa itu demo kalau tanpa ada yang bakar-bakar ban gitu ya, tanpa Tanpa ada gerusuk gitu, itu karena istilahnya itu itunya laptopnya ya. Nah tapi alhamdulillah kemarin tidak ada ya. Tapi semuanya kita sambut dengan baik, langsung saya kunjungi, ya saya turun langsung ke mereka, kita sapa mereka, kita dengarkan aspirasinya, kemudian terjadi dialog, ya awalnya cukuplah di depan ya pintu gerbang, tapi mereka minta supaya lebih formal, akhirnya ke ruang sidang, cuman demi keamanan. Dari pihak keamanan, Pak tahu salah di luar saja, akhirnya kita ikuti walaupun hujan-hujan tuh, ya kesian juga mahasiswanya ya. Tapi ya itulah kondisinya, memang sudah kondisi alam, kita harus mensyukuri nikmat dengan anugerah hujan. Ya kemudian kita lakukan dialog, ya saya sampaikan tuntutan mereka, ya kemudian kita sampaikan juga statement kita, apa yang mereka tuntut menjadi bagian dukungan yang akan kita proses dan kita dukung. Apa tuntutan waktu itu? Ya diantaranya masalah pusat ya, tentang kenaikan BBM gitu ya, terkait dengan harga-harga sembako gitu ya. Kan itu ranah pusat, ya kami dukung dan kami support dan kami memberikan sebuah dukungan. Ya bahwa kami DPRD juga mengapresiasi apa yang menjadi keinginan masyarakat dan juga kita akan mendukung apa yang menjadi tuntutan mereka. Termasuk juga dinamika yang ada di Kota Bekasi terkait dengan pelayanan kesehatan. Ya, artinya kita juga memberikan masukan, ya tentu kita akan follow up dengan komisi terkait, itu Komisi 4. Ya alhamdulillah memang itu sudah ditindaklanjuti. Gitu. Dulu juga sempat ramai juga tentang RUU investasi alkohol ya, sudah jadi Perpres sekarang ya. Dulu ramai sekali ya Bang. Iya ramai lah. Artinya kembali lagi DPRD adalah rumah rakyat, rumah aspirasi rakyat, masyarakat aspirasi. Ya silakan. Ya ketika memang ada hal yang perlu disampaikan, sampaikan saja. Tentu menyampaikan secara elegan, ya kan. Tentu kita istilahnya kan kita orang timur lah, ya dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang tentu memberikan informasi data yang akurat. Dan insya Allah kami DPRD akan mempelajari ya, karena sekali lagi DPRD adalah menjadi bagian ya penyambung lidah masyarakat. Amin, 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 amin. Tips dan pesan untuk masyarakat, terutama kaum milenial yang sedang menyaksikan tayangan ini, Bang Haji, silakan. Ya untuk teman-teman kaum milenial, tentu semangat belajarnya terus ditingkatkan. Yang tidak lupa adalah mari sama-sama kita bangun kebersamaan, ya.
kebersamaan, kemudian kepedulian lingkungan, kepedulian sosial, dan tentu tidak lupa spirit semangat berbangsa dan bernegara, karena ini menjadi kunci ya harapan kita besar, sehingga NKRI tetap menjadi bagian yang selalu ada dan NKRI harga mati. Amin, amin, amin. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih sekali, Bang Haji. Mohon maaf Iya, untuk sama-sama. mengganggu Iya. pekerjaannya hari ini ya. Iya. Sayang sekali durasi kita tidak panjang. Mudah-mudahan kita Iya. dapat bersilaturahmi lagi di Iya. lain kesempatan ya. Iya. Sehat selalu Amin. untuk Bang Haji. Iya. Seperti saya mengutip captionnya Bang Haji di salah satu media sosial ya, ini luar biasa. Semoga tetap bisa konsisten berkhidmat untuk Iya, rakyat insya Allah. kan. Tinggal Sebab- mohon doanya aja. Iya, sebab anggota DPRD itu melayani masyarakat Iya. demi kebaikan dan perbaikan rakyat. begitu Iya, ya. benar. Luar biasa. Nah, ada podcast sampai di sini. Ada Parlamentaria kali ini. Saya Dita Ruspendi mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya. Namun jangan lupa di like videonya dan juga di subscribe channelnya ya. Sebelum kita pamit, Bang Haji, ini ada Iya. sedikit kenang-kenangan ya. Apa tuh? Mohon diterima dari Iya. Ada Production House. Oke, terima kasih. Silakan. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, Ya. amin, amin. Terima kasih banyak.